Nah, sekarang caranya bagaimana? Ya, beberapa hal saya akan sampaikan, lalu Bu Indah punya beberapa hal bagus ya untuk bagaimana kita menyalakan cinta kita kembali, yang ujungnya adalah itu akan memperkuat dan membangun kembali komitmen kita, komitmen ulang, karena itu akan sangat menyenangkan dan itu sangat akan baik sekali. Yang pertama adalah cobalah fahami pasangan kita dengan segala kekurangan dan kelebihan. Terimalah apa adanya. Tidak ada komplain. Tidak ada komplain. Ya, mungkin tidak semua istri pandai masak. Ya sudahlah. Ya, tidak semua istri pandai masak. Ya Pak, tapi istrinya tetangga itu pandai masak. Loh, kan tidak bisa ditukar. Ini bukan motor. Tidak pandai masak, tapi pandai beli makanan yang enak. Nah, kalau Bu Indah itu pandai pesen makanan. Nah, ya udahlah. Bagi saya oke, yang penting kamu bisa pesen makanan online itu lebih aman lah ya. Kadang-kadang begini, ini saya cerita, kadang-kadang Bu Indah menawari, "Pak, aku tak masak ini ya." Saya katakan jangan. Loh, kenapa? Repot menghabiskannya. Repot menghabiskannya. Loh ya toh, kalau dia masak tidak enak, yang makan itu repot. Ya, kehilangan uang, dia sudah mencoba memasak, lalu kita mau makan, kita nggak bisa menelan. Dia katakan beberapa kali dia punya ide, aku mau masak, tidak usah. Kita jajan di luar aja itu lebih aman. Ya. Karena kalau kamu masak, repot menghabiskannya. Ya sudahlah, ya tidak semua istri itu harus di dapur. Ya, kita tidak perlu membandingkan siapapun. Ya sudah, oh Pak, tapi dulu ibu saya pandai memasak. Ya, seperti mama saya. Mama saya itu pandai memasak. Ibaratnya semua dimasak bisa. Nah, punya istri hanya bisa masak 2 masakan. Masak air dan masak telur. Nah, saudaraku dan sebagainya, ya sudahlah, kita harus memahami, menerima pasangan kita apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan. Tidak ada komplain. Tidak ada komplain. Bersukacitalah dan berbahagialah dengan keberadaan istri kita. Titik. Tidak ada komplain. Ya, pasti ada hal yang baik dan ada hal yang menyenangkan yang istri atau suami kita itu miliki yang tidak dimiliki oleh wanita atau pria yang lainnya. Ya, kemudian kita itu harus apa ya? Berlimpah dengan maaf. Kita harus berlimpah dengan maaf. Jangan ingat-ingat kesalahan suami atau istrimu. Sudahlah. Loh Pak, itu nunggu nanti Hari Raya Idul Fitri. Kita tidak perlu nunggu Hari Raya Idul Fitri. Memang itu momen luar biasa ya. Kita bermaaf-maafan. Itu momen luar biasa. Tapi bukan berarti lalu setelah itu kita akan mendendam. Jangan, saudara. Ya, berikanlah maaf. Kalau ada orang bertanya, Pak, maaf itu sampai di mana ujungnya? Maaf itu tidak berujung. Ya, apalagi kepada orang yang kita cintai, pasangan hidup kita. Kita harus berlimpah dengan maaf. Begitu kita memberikan maaf, kita tidak menyimpan kesalahannya, kita tidak menuntut, kita tidak menyalahkan akan dia kembali. Kemudian 2 yang terakhir, mengingat kembali masa-masa indah. Masa-masa pacaran. Ya, kadang-kadang kalau saya lihat bulan itu saya ngomong Indah, kamu ingat enggak kamu pernah aku rayu pada waktu bulan purnama? Aku pernah merayu kamu pada waktu bulan purnama. Aku katakan, aku lihat wajahmu seperti bulan. Wajahmu seperti bulan. Bulan seperti bulan. Itu rayuan pada waktu masih mahasiswa. Lu kok rayuan gombal. Jadi setiap kali kita melihat bulan, kamu ingat gak? Aku pernah merayu kamu dengan kata kuncinya bulan. Wajahmu bulat seperti bulan. Ya kan, bukan seperti tahu bulat kan? Tapi seperti bulan ya. Kemudian yang terakhir sebelum Bu Indah akan sampaikan. Jadi begini. Kan tadi ada cinta. Cinta melahirkan komitmen-komitmen. Nah, komitmen ini kita harus jaga. Meskipun kadang-kadang, aduh Pak, saya jengkel ini. Tapi tetaplah engkau setia.
tetaplah engkau sabar. Aduh Pak, ini istriku, suamiku menjengkelkan. Tetaplah jaga perasaan. Jadi komitmen-komitmen yang baik itu kita jaga. Karena kalau komitmen yang kita baik itu kita jaga, itu akan bisa tetap menjaga dan bahkan menyalakan kembali api cinta itu. Nah sebaliknya kalau cinta itu kita jaga, komitmen ini akan serasa mudah. Kayak kita bisa berkorban untuk orang yang kita cintai. Jadi kalau cintanya menyala, komitmennya yang kita lakukan serasa mudah. Kalau komitmennya kita jaga, ini cintanya tidak mudah-mudah. Cintanya akan terus menyala. Silakan, monggo Bu Ida. Ya, terima kasih Pak Yus. Ya. Seringkali di dalam pernikahan cinta itu menjadi pudar atau menjadi rasanya kadarnya berkurang, ya. Seringkali saya mendengar atau melihat bahwa orang-orang berkata, kok sekarang aku tidak lagi mencintai seperti dulu ya. Nah, oleh sebab itu malam hari ini kita sama-sama memiliki judul apa Mas Anton? Menyalakan kembali ke cinta mula-mula. Kembali kepada cinta mula-mula. Ada beberapa hal yang saya catat ya. Bagaimana kita bisa mengembalikan cinta kita mula-mula. Yang pertama adalah ingatkan pasangan kita atau kita sendiri atau kepada pasangan juga mengingatkan kepada kita bahwa kita itu ada di pihak dia. Seringkali ketika pacaran dulu, ketika pendekatan, selalu kalau ada masalah apa-apa, nggak apa-apa, ada aku, ada ini. Tapi begitu sudah menikah, kamu ada masalah gitu, ikut menyalahkan. Nah, itu membuat aku kan sudah ngomong. Jadi itu membuat pasangan kita ini kok kayak gini ya, berbeda. Tapi ketika kita tahu bahwa pasangan ada di pihak kita, menguatkan kita, meneguhkan kita, itu akan membawa kita merasa dicintai. Seringkali saya kalau ada masalah, saya ngomong dengan Pak Yus ya, Pak, aku gini misalnya ya, ada kesusahan apa gitu, saya ngomong perasaanku seperti ini, dia selalu ngomong tidak apa-apa, aku ada di samping. tenang. Kalau dulu gitu aja. Tapi sekarang ketika beliau mengatakan tidak apa-apa, aku kamu baik-baik saja, kamu jangan merasa seperti itu, kita tanggung berdua. Nah, itu membuat hati saya, membuat suasana saya dicintai gitu, membuat senang gitu ya, membuat perasaan itu senang, merasa dicintai lagi gitu ya. Berbeda kalau ketika kita ada masalah, kamu ini bodoh banget, sudah dikasih tahu gini. Tanggung sendiri. Nah, itu membuat perasaan tidak dicintai, akan meruntuhkan meruntuhkan perasaan pasangan kita, meruntuhkan cinta. Kan padahal kan seseorang berbicara pada pasangannya gitu ya, ketika mengalami sesuatu kan membutuhkan istilahnya pembelaan lah, membutuhkan rasa aman. Nah, pasangan kita mesti tahu bahwa kita ada di pihak suami atau istri kita ya. Kemudian jangan mengabaikan kekuatan kata-kata. Kekuatan cinta. Kekuatan kata-kata cinta itu masih loh. Kami sudah menikah 30 berapa tahun ya? 32 tahun. 32 tahun. 32 tahun. Tapi menurut saya kata-kata aku cinta padamu masih itu ampuh. Masih ampuh. Aku mencintaimu gitu ya. Kamu segala-galanya buat aku gitu kan. Itu masih membuat ya gitu. Jadi setiap malam saya selalu ngomong I love you Pak. Dan saya katakan terima kasih. Iya nih. Benci banget. Terima kasih. Terima kasih. Jadi itu menguatkan ya, membangkitkan kembali, menggairahkan kembali cinta yang mula-mula. Terus
memeluk pasangan kita dengan penuh kasih, dengan penuh cinta, itu sesuatu yang harus kita lakukan gitu. Jangan sebagai suami istri, udahlah, kita kan udah seperti kakak adik. Dulu sering loh, saya tuh sebelum menikah ya, sering kali ada orang-orang tua yang ngomong gini, kita tuh kalau udah nikah sudah bertahun-tahun rasanya bukan seperti pasangan lagi, tapi kayak kakak adik. Saya ngomong, kalau sama kayak kakak adik ya ngapain kawin ya, tak pikir ya. Tapi setelah berjalannya waktu 32 tahun pernikahan, saya mengalami gitu ya, saya membutuhkan bahwa pelukan itu akan membuat gairah-gairah kembali. Satu hal lagi yang mau saya sampaikan adalah menjaga romantisme tetap hidup ya. Seringkali romantisme, sentuhan-sentuhan gitu itu diperlukan di dalam hubungan suami istri. Seringkali kalau kita tidak melakukan itu, ya lama-lama jangan bilang sudah dipeluk, sudah dipegang-pegang rasanya biasa saja, sudah tidak seperti dulu greng. Nah, ya memang mungkin berbeda, tapi itu harus kita lakukan gitu, menyentuh pasangan kita, mengulas pokoknya pegang-pegang lah. menyentuh pasangan kita dengan romantis, dengan penuh kasih, itu sangat kita butuhkan. Satu lagi. Berarti masih ada tuh satu lagi. Ya, satu lagi. Ya, bagus. Jadi satu lagi. Mungkin melakukan hal-hal yang pernah dulu kita lakukan ketika kita bersama-sama, hal yang keempat nih ya, ketika kita bersama-sama, ketika menjalin hubungan, kita lakukan kembali, mungkin ya itu akan membuat perasaan cinta itu kembali lagi, muncul lagi. Misalnya dulu saya sering dibonceng sama Pak Yus ya, karena memang boncengan terus kan. Ya. Terus kalau hujan gitu ya, beliau selalu kan selalu pakai payung gitu. Dia selalu mengutamakan memayungi saya. Iya. Saya masuk angin, dia aman. Dia tahu kamu di depan, aku di belakang, saya ngumpet di belakangnya dia gitu ya. Nah, sekarang gitu, itu kan menurut aku itu hal yang biasa gitu, yang maksudnya yang lumrah dan harus dilakukan. Tapi ada loh pasangan suami istri yang saya lihat hujan-hujanan, suaminya jalan sendiri pakai payung, istrinya di belakang. Nah, tapi lakukan gitu. Terus suami saya sering kali ya, jangan malu berpegangan tangan. Kadang-kadang kita malu melakukan hal-hal kecil yang dulu pernah kita lakukan. Dulu kalau kita pacaran kan nyebrang jalan nih, selalu kan digandeng, terus kalau mobilnya dari sebelah kanan kan, kalau Ayus dulu dan sampai sekarang sih masih sering, kalau ada mobil dari sebelah kanan saya harus di sebelah kiri, kalau mobilnya sebelah kiri gantian dia yang pindah sebelah kiri. Nah, itu hal-hal kecil yang menumbuhkan, yang mengingatkan bahwa dia mencintai aku dan sampai sekarang masih mencintai aku, karena itu yang dia lakukan dari dulu sampai sekarang. Jadi itu yang beliau suka lakukan, dan itu membuat saya, oh iya, dia masih mencintai aku, dia tidak berkurang cintanya, masih melindungi aku, sehingga supaya kalau saya itu rada tomboy, alah ayo cepet, tapi beliau selalu, enggak, sini kamu yang sebelah sini, gitu. Itu membuat kita itu, saya itu merasa dicintai. Jadi lakukan hal-hal yang jangan malu-malu ya, melakukan hal-hal yang dulu pernah kita lakukan ketika bersama-sama, ketika masih pacaran. Oke.